Shalom semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua jemaat? Doa dan harapan saya semoga semua jemaat berada dalam keadaan yang sehat. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di syurga, kami datang padamu ya Tuhan dan bersyukur untuk kesempatan kami dapat belajar sekali lagi di hadapan Tuhan kebenaran akan firman-Mu, dan doa hamba-Mu pada hari ini kiranya Engkau mengurapi setiap kami, Engkau membuka hati kami dan pikiran kami untuk siap dijamah oleh firman-Mu ya Tuhan. Berikan hamba-Mu hikmat dan kebijaksanaan untuk menyampaikan isi kebenaran firman Tuhan dan isi hati Allah untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sertailah pemberitaan firman Tuhan ini dari mulai hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut hari Christmas, hari Natal. Dan seperti yang saya katakan pada minggu yang lalu, hari ini saya akan memasuki berkhotbah tentang tema kita pengharapan iman dan kasih, dan memasuki subtajuk yang kedua yaitu iman Natal. Minggu lalu kita belajar tentang pengharapan Natal. Hari ini iman Natal, dan pada tanggal 24 hari bulan itu saya akan bercakap tentang kasih Natal, supaya genap tema Natal tahun ini pengharapan iman dan kasih. Nah saudara yang saya kasih, di dalam pembacaan yang kedua, pembacaan Injil tadi, saya tidak akan membacanya, tetapi saya ingin supaya kita memperhatikan baik-baik. Apabila kita bercakap tentang iman Natal, ada dua pribadi di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 21 hingga ayat ke-40 itu, ada dua pribadi sana yang layak kita ambil sebagai tokoh, di mana mereka menunjukkan iman mereka apabila mereka berhadapan dengan bayi Yesus itu sendiri. Dan inilah yang saya ingin sampaikan. Inilah yang saya ingin beritakan dan kita pelajari bersama-sama. Kita mau belajar tentang iman Simeon dan iman Hana. Nah jemaat yang saya kasihi, kita bermulai dengan yang pertama, itu iman Simeon. Di dalam ayat yang ke-25, di sana mencatat bahwa Simeon itu adalah seorang yang benar dan saleh. Nah, dalam terjemahan Alkitab bahasa Melayu, ayat ini diterjemahkan sebagai seorang yang baik dan takut akan Allah. Inilah yang dimiliki oleh Simeon. Dua karakter, dua sifatnya ini, seorang yang baik dan takut akan Allah. Nah, saya akan jelaskan saudara, apa yang dimaksudkan dengan baik dan takut akan Allah. Baik yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, Simeon memberikan satu karakter iman yang begitu luar biasa. Dia memiliki hubungan yang baik. Dia baik kepada semua orang. Itu yang pertama. Baik yang dikatakan di sini ialah baik secara mendatar. Maksudnya saudara, dia memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Tetapi yang kedua, dia juga takut akan Allah. Di sini membawa maksud ada satu hubungan yang menegak antara Simeon dan Tuhan. Dan dua ini tidak boleh dipisahkan di dalam kehidupan Simeon. Dia memiliki karakter imannya yang begitu luar biasa. Dia bergaul dengan semua orang. Dia bersahabat dengan semua orang. Tapi pada masa yang sama saudara, dia juga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dalam Alkitab berkata dia seorang yang saleh. Nah dengar baik-baik. Iman seperti inilah yang harus kita pelajari. Di musim Natal ini, saya mengajak semua kita memiliki iman seperti ini. Karena saudara, di luar sana saya sering kali melihat dan sering kali mendengar ada orang yang hanya memiliki salah satunya. Ada orang yang memiliki hubungan yang baik sesama.
tetapi dia belum tentu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak mungkin dia memiliki sifat yang takut akan Tuhan. Dan sebaliknya juga ada orang yang melayani luar biasa di gereja, memiliki sifat iman yang takut akan Tuhan. Tapi pada masa yang sama dia memiliki musuh, dia memiliki orang yang tidak menyukai dengan dia, bahkan dia sendiri memiliki perasaan benci dengan orang yang lain, terlalu banyak musuh di sekelilingnya. Ini juga tidak boleh, saudara. Ini bukan contoh karakter iman yang harus kita pelajari. Mari kita pelajari Simeon. Dia memiliki hubungan yang baik secara mendatar dengan orang lain. Tapi pada masa yang sama secara menegak juga dia memiliki hubungan sifat yang takut akan Allah. Nah, saudara, kalau hanya memiliki salah satunya, itu kurang sempurna, tidak lengkap. Dan sebagai orang yang percaya, saya mendorong supaya jemaat Tuhan memiliki kedua-duanya sekali. Karena itu saling berkait dan tidak boleh dipisahkan. Kita tidak mungkin boleh melayani Tuhan, tapi pada masa yang sama, saudara, hubungan sesama kita tidak baik, tidak beres. Dan sebaliknya, kita tidak boleh memiliki hubungan yang baik sesama kita saja, tapi pada masa yang sama hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Tidak ada sifat takut akan Tuhan. Itu tidak baik, saudara. Itu tidak boleh terjadi. Makanya ini iman, karakter yang dimiliki oleh Simeon seperti inilah yang harus kita pelajari. Yang kedua, Alkitab mencatat dalam ayat yang ke-25, Simeon menantikan penghiburan bagi Israel. Nah, saudara, dengar sini baik-baik. Khotbah pada minggu lalu itu mencatat bahwa kelahiran Yesus itu, kedatangan Yesus itu telah ditulis, telah dibuatkan 700 hingga 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, kalau saudara punya Alkitab, saudara coba buka antara pemisah Perjanjian Lama, kitab Maliaki, dan Perjanjian Baru, itu Injil Matius. Selalunya ada satu kertas putih di tengah-tengah. Coba saudara periksa. Kadang-kadang ada, kadang-kadang sebuah sehelai kertas putih. Nah, saudara, sehelai kertas putih itu melambangkan, saudara, itu selama 300 hingga 400 tahun Tuhan tidak menurunkan wahyu. Tidak ada nabi-nabi yang bernubuat dalam tempo waktu itu. Dan sejarah Alkitab itu menggelar waktu itu sebagai the silent age. Tidak ada firman Tuhan. Dan selama 300 tahun hingga 400 tahun pada zaman itu, saudara, begitu sistem keagamaan, kepercayaan orang Yahudi dirusak sama sekali, saudara. Bahkan bait-bait Allah dicemari pada waktu itu. Sehingga waktu Simeon berada di bait Allah, menurut firman Tuhan, dia masih tetap menantikan penghiburan itu yang telah dikatakan oleh nabi 700 hingga 1000 lebih tahun yang lalu. Iman luar biasa. Iman yang tetap menantikan kehadiran Mesias. Sungguh pun harus menunggu begitu waktu yang lama. Saudara yang saya kasih, Alkitab tidak mencatat berapa usia Simeon. Tapi saya yakin percaya Simeon adalah seorang yang sudah cukup lanjut usia. Tapi imannya tetap kuat dan teguh. Menanti kehadiran Mesias. Bukan itu saja, saudara. Dilanjutkan ayat yang ke-25. Dia menantikan penghiburan bagi Israel. Nah, dengar sini baik-baik. Simeon menantikan penghiburan itu bukan untuk dirinya sendiri. Tapi Simeon menantikan penghiburan itu untuk bangsanya. Dia memiliki beban yang besar. Dia memiliki kerinduan beban yang besar untuk bangsanya, untuk gerejanya, untuk bait Allahnya. Dia menantikan itu. Iman seperti ini, saudara, sangat sedikit sekali kita boleh temukan di kalangan orang-orang yang hidup pada zaman ini. Yang lebih diutamakannya adalah
Saya utamakan kehidupan saya dulu. Gereja itu belakang, itu nomor 2. Gereja belakang kira. Yang penting hidup saya. Nah saudara, Simeon, kita belajar tentang imannya. Dia begitu mengambil berat tentang gereja. Dia begitu mengambil berat tentang bangsanya sendiri, saudara. Dia menantikan penghiburan bagi Israel. Ini iman yang luar biasa. Ini yang dikatakan iman Natal. Dan saya berdoa kepada Tuhan supaya semua jemaat Tuhan memiliki iman seperti ini. Yang ketiga tentang Simeon, dinyatakan dalam ayat yang ke-26, dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas ayat ini makanya saya penuh yakin bahwa Simeon itu sudah lanjut usianya. Roh Kudus pernah datang kepadanya, tidak dinyatakan itu pada waktu Bila. Tapi waktu Roh Kudus datang kepadanya, dinyatakan bahwa Simeon tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan dia pegang janji itu. Ini iman Simeon. Sehingga pada ayat yang ke-28, sewaktu Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus itu ke bait Allah, ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata, ia menyambut anak itu sambil memuji Allah. Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Saudara yang saya kasih, satu kepuasan di dalam hatinya. Begitu dia mempertahankan iman percayanya, ada kepuasan yang luar biasa. Sehingga dia dapat bertemu dengan apa yang dikatakan penghiburan bagi Israel. Luar biasa saudara iman Simeon. Pribadi yang kedua yang kita pelajari itu adalah Hana. Nah di dalam petikan ini saudara, dikatakan bahwa Hana itu telah berusia 84 tahun. Dan dia pernah berkawin dan hidup bersama dengan suaminya selama 7 tahun. Kemudian dia meninggal. Usia perkawinan yang begitu singkat. Nah, saya melihat Hana, dia memiliki sejarah pahit dalam kehidupannya. Dia memiliki kekecewaan di dalam kehidupannya. Tetapi justru sejarah pahit itulah yang membuatkan imannya semakin hari semakin kuat. Dan firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-37, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berdoa dan berpuasa. Saudara, saya pernah menemukan orang yang telah melalui kepahitan, orang yang telah melalui kekecewaan, di situ titik poin imannya jatuh. Namun saya mau kita belajar seperti Hana. Di tengah-tengah kesulitan yang dia pernah lalui satu ketika dulu, dia bertekad imannya. Dia tidak akan pernah meninggalkan bait Allah. Dan dia berdoa, berpuasa setiap hari. Saudara yang saya kasih, ini iman Natal. Ini iman yang luar biasa yang harus kita pelajari. Ayat yang ke-36, firman Tuhan berkata bahwa Hana mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ternyata saudara, di dalam bait Allah itu ada ramai orang datang. Dan orang-orang ini juga orang-orang yang setia menantikan bila Israel ini akan dibebaskan dari penjajahan tanah Romawi, orang Romawi. Bilalah ada pembebasan, bilalah Mesias ini datang. Ada ramai mungkin orang yang berkumpul di bait Allah itu. Hana, pada waktu dia melihat Yesus itu datang, bayi itu, dan dia yakin percaya, inilah yang kita mau belajar tentang Hana. Kebesaran
iman Hana itu nampak dalam keyakinannya bahwa bayi ini merupakan pribadi yang telah dijanjikan Allah untuk penebusan bangsa Israel. Luar biasa. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hana berusia 84 tahun. Saya ingin bertanya, berapakah usia Anda yang sedang mengikuti ibadah online? Hana pernah melalui kepahitan, kekecewaan dalam hidup. Tapi Hana bertekad tidak akan pernah meninggalkan bait Allah. Pada waktu orang datang ke bait Allah dan Hana melihat Yesus, Hana mulai bersaksi tentang Yesus. Ini iman Natal yang sudah lama ditinggalkan orang. Ini iman Natal yang harus kita pelajari, saudara. Saya mendorong semua jemaat Tuhan. Tema tahun ini berbicara tentang pengharapan, iman, dan kasih. Sekali lagi saya mau katakan, mari kita belajar memiliki iman seperti Simeon, yang benar dan saleh, yang baik dan takut akan Allah. Memilih iman Simeon itu hubungannya sesama manusianya itu luar biasa hebat, dan hubungannya sesama Tuhan juga itu luar biasa hebat. Iman Simeon, dia menantikan penghiburan sungguh pun sudah terlalu lama. Tapi keyakinannya, iman percayanya, dia berkata satu hari nanti dia pasti akan bertemu dengan Mesias. Iman Simeon menantikan penghiburan bukan untuk dirinya sendiri sahaja, tapi dia menantikan penghiburan untuk bangsanya, untuk gerejanya. Apakah saudara memiliki iman seperti ini? Iman Simeon pada waktu menyambut anak itu, Yesus itu, disertai dengan pujian, dengan penyembahan kepada Tuhan. Dan satu penyembahan yang luar biasa. Dia berkata, Tuhan, sekarang ini biarlah hamba-Mu ini pergi, karena saya telah bertemu dengan Mesias ini. Iman yang luar biasa. Iman Hana, dia pernah melalui sejarah pahit dalam hidupnya. Tetapi dari sejak itu hingga usianya 84 tahun, dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Saudara, saya mau kita belajar tentang Hana. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan bait Allah. Jangan pernah tinggalkan ibadah-ibadah. Sungguh pun itu hanya di dalam online, hanya di handphonemu, hanya di TV-mu, saudara. Jangan pernah tinggalkan ibadah kita. Terus bersaksi tentang kedatangan Tuhan. Terus bersaksi tentang Mesias ini. Mari kita memiliki iman seperti Hana. Setelah pada tanggal 24 hari bulan, saya akan berbicara tentang kasih Natal. Itu pribadi Yesus sendiri. Kasih yang tidak pernah berkesudahan, itu hanya ada pada Yesus. Saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari kita terus merayakan Natal dengan pengharapan yang penuh, beriman kepada Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan diberkati dan jemaat Tuhan dikuatkan imannya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan kami. Tolonglah kami Tuhan agar kami memiliki iman sama seperti Hana dan sama seperti Simeon, yang tidak akan pernah goyah, sungguh pun harus menunggu dalam penantian yang begitu lama. Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata, namun hamba berdoa biar firman Tuhan ini akan terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.